saja sih Pak yang masih perlu terus diklarifikasi bahwa UU Ciptaker ini tidak seperti yang dilabelkan condong sekali ke pihak pengusaha saja dan semuanya hanya mengatasnamakan investasi, investasi, dan investasi. Pertanyaannya judulnya aja Cipta Kerja. Kemudian klaster terbanyak adalah UMKM. Jadi sekali lagi pasal terbanyak adalah terkait dengan UMKM, di mana terkait dengan UMKM itu diberikan kemudahan perizinan tunggal bagi UMKM melalui pendaftaran. Kemudian pengelolaan terpadu UMKM bisa mendapatkan insentif fiskal pembiayaan dan memprioritaskan penggunaan DAK. Kemudian perlindungan hukum bagi UMKM. Kita ketahui sekarang 60 juta UMKM itu hampir 80% adalah sektor informal. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sektor informal ini bertransformasi menjadi sektor formal. Kalau dia menjadi sektor formal, maka program-program pemerintah itu bisa lebih didorong. Dan kemitraan dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan untuk memberikan tempat pelayanan bagi mereka, baik itu di terminal, pelabuhan udara, untuk produk-produk UMKM, dan juga pendirian koperasi disederhanakan. Jadi sekarang jumlah 9 orang bisa mendirikan koperasi, dan untuk rapat koperasi bisa secara digital. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan koperasi. Kemudian ketenaga kerjaan, masalah perjanjian waktu tertentu, kemudian outsourcing, upah minimum itu tetap ada, cuti tetap ada, termasuk cuti haid, cuti hamil, dan sebagainya sesuai dengan undang-undang. Dan tentu terhadap mereka yang terkena PHK, pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan. Yang dimaksud dengan jaminan kehilangan tersebut adalah mereka yang terkena PHK, sekali lagi saya ingatkan, mereka yang terkena PHK diberikan pelatihan, diberikan support pembiayaan 6 kali subsidi semacam bansos, kemudian diberikan akses untuk pekerjaan baru. Nah ini yang tentu catatannya adalah bekerja itu bukan untuk PHK, bekerja itu untuk produktivitas. Dan tidak ada pengusaha yang kepingin PHK. Dan PHK itu penyebabnya pasti kerugian, karena tidak ada perusahaan untung yang mem-PHK. Oleh karena itu, konsep daripada undang-undang ini adalah tentu mensupport produktivitas. Kalau faktor pengalinya banyak, maka seperti yang sebelumnya faktor pengali tertinggi di Asia itu 32 kali untuk pesangon. Maka otomatis yang dikalikan akan rendah. Sehingga dengan formula baru yang dibiayai 19+6, maka diharapkan terjadi kenaikan upah daripada tenaga kerja. Baik. Sehingga upahnya akan lebih tinggi, kemudian produktivitas juga dimasukkan menjadi faktor. Demikian.